Wes Mas, saya rekam iki. Yo kameranya sih. Oh Mas, sambung ya? Timur Mas ya? Engko nek matene ya Mas, langsung stop recording. Terus? Recording kok folder ning anu. Main dokumen. Main dokumen ya? Heeh. Terus ngono Mas, baru main dokumen apa? Hah? Videos. Videos? Anu. Dokumen iki Mas. Dokumen. Video serana iki? Dokumen iki? Dokumen iki Mas. Wes tak klik iki. Kapan direkam ya? Oh, iya wis rekam Mas. Iya. Wis ngono Mas ya. File nomor berapa file Mas? File nomor piro? OBS yang dikontrol apa nih Mas? Kontrolnya OBS ya, ngono ya. Ngene tok wis. Ngono ya. Oh iya. Kayak batune ra mati Mas ya? Iki batune ra mati ya siji tok Mas dikek ini. Batune dikek siji tok iki. Aman. Betul, kalau orang mati. Oh iya, berarti ora tak tes batune Mas iki. Kalau tidak ada apa-apa. Batune kae lho Mas, batune kae lho. Batune kamera lho. Iya. Kalau buat ada apa-apa. Ngetesnya ngopo Mas? Masih ya. Dadaan iki. Sangar. Ya Mas ya, makasih ya. Dadah sih. See you. Ya Tuhan memberkati Mas. See you. Thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaannya?
Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satukan hati kita mau berdoa, saya minta untuk dijadilah berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Bapak, penyertaan sempurna dan setiap hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan bersatu hati kumpul di gereja ini Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan senantiasa roh sukacita, roh pemulihan boleh benar-benar ada di tengah-tengah kami ini Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh pulang bawa sukacita damai yang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kami rindu mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami merindukan Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan, kami merasakan ketenangan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah terjadi dalam hidup kami.
kami kepada Engkau Tuhan. Manda
siap menyenangkan hati Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Silahkan duduk kembali, kita mau pujikan Ajarku Berdiam. Kita mau pujikan lebih lagi, kita mau katakan gunaikan syukurku.
Engkau adalah firman Tuhan, kita mau katakan lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, kami mau berada di dekat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi
kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kami memampukan kami, yaitu dengan melakukan firman-Mu kami mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun juga, karena bersama dengan Engkau kami pasti menang. Bersama dengan Engkau kami pasti diberkati. Bersama dengan Engkau kami pasti sehat. Bersama dengan Engkau kami pasti panjang umur. Bersama dengan Engkau kami pasti selamat. Kami disebut lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang berperang di hadapan kami. Firman Allah itu yang berperang di depan kami, sehingga apapun masalah kami, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, kami ditentukan jadi pemenang. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur bahwa Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah membajak hati kami, sehingga hati kami adalah tanah yang paling subur, dan pada waktu firman itu ditaburkan, itu akan berbuah 100 kali lipat ke kerajaan sorga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya bahwa Allah kita ini adalah Allah yang maha luar biasa? Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Ini baru sekali ini saya khotbah pakai masker, jadi menggeh-menggeh. Hari ini kita akan belajar saudara, bahwa manusia itu maunya enaknya dewi. Contohnya, kalau ada orang yang mati kena COVID misalnya, terus ngomongnya, ya Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan kan nggak mungkin mati. Ono wong ditabrak motor mati, ngomongnya Tuhan izinkan. Rugi, Tuhan izinkan. Dicopet, Tuhan izinkan. Nah terus yang kesalahan kita tuh di mana? Nah semua disalahkan Tuhan semua Tuhan izinkan. Hari ini makanya kita belajar di dalam Alkitab tidak ada kata Tuhan izinkan. Kalau misalnya ada, tolong tunjukin. Mungkin saya kilat, saya udah baca Alkitab 300 kali lebih, tidak pernah nemu ada kata Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu sekarang ini kita ada di itu Tuhan izinkan. Yang positif bukan yang negatif. Kita bisa bernafas, nih paru-parunya bisa kembang kepis gitu, itu Tuhan izinkan. Kita sehat, Tuhan izinkan. Bilun-bilunnya menyembuhkan kita, Tuhan izinkan. Jangan ngomong mati tabrakan Tuhan izinkan. Mana ayatnya? Tuhan bilang tidak ada rancangan kecelakaan. Hari ini makanya kita belajar kebenaran. Jangan cuma kiro-kiro. Tapi makanya hari ini kita belajar tidak ada kata Tuhan izinkan di dalam Alkitab. Semua adalah pilihan. Makanya saya bilang hidup itu bukan Tuhan izinkan. Hidup itu adalah pilihan. Life is the matter of choice. Artinya hidup itu adalah persoalan pilihan. Jadi persoalan kita ini cuma pilihan. Apa yang kita pilih? Ada jalan namanya jalan kebenaran, ada yang namanya jalan kebodohan. Kalau kita jadi pelaku firman, kita masuk dalam jalan kebenaran. Kalau kita nggak mau jadi pelaku firman, kita akan masuk jalan kebodohan. Itu aja sudah. Makanya persoalan hidup itu pilihan kita. Kalau pilihan yang salah, akan terjadi hal-hal yang tidak enak. Pilihan yang benar, akan terjadi hal-hal yang enak. Itu aja sudah. Tidak ada yang lain. Kita buka Alkitab kita di Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30. Kita baca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20.
Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan bilang di ayat 19 itu, pada hari ini kuperhadapkan kau kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu hidup. Jadi Tuhan tuh nggak kasih gini, nih tak kasih kehidupan, nih tak kasih kematian. Enggak. Tuhan bilang ini kehidupan, ini berkat, ini kematian, ini kutuk. Pilih, kita yang pilih. Bukan Tuhan yang kasih, tapi kita disuruh milih. Dengan kita membaca Alkitab setiap hari dan mau melakukannya, otomatis kita sedang memilih kehidupan dan berkat. Tapi kalau kita nggak mau baca Alkitab, tidak jadi pelaku firman, otomatis memilih kematian dan kutuk. Itu aja sudah. Itu persoalannya di situ. Persoalan kehidupan manusia di sini, pilihan. Pilihan yang salah akan terjadi hal-hal yang tidak enak. Pilihan yang benar akan terjadi hal-hal yang enak. Itu aja. Makanya hari ini kita belajar. Jangan bilang-bilang lagi Tuhan izinkan, tidak ada. Tuhan izinkan itu tidak pernah ada. Ayatnya tidak ada. Ayub pun kenapa bisa gitu? Karena dia memilih jalannya yang tidak baik. Akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Makanya hari ini kita belajar. Kita sekarang mundur sedikit. Kita baca ayat 15. Ulangan 30 ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi makanya problem hidup kita ini cuma pilihan. Mau pilih yang mana? Banyak orang senang pilih televisi, pilih koran, daripada pilih baca Alkitab. Baca Alkitab aja belum selamat sampai kita ngelakuin. Lah bagaimana kita bisa melakukan kalau kita nggak baca Alkitabnya? Makanya hari ini saudaraku, kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan jadi pelaku firman, hidupmu dijamin. Tuhan yang berperang di dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang berperang di hidup kita, masalah apa yang bisa ngalahin kita? Never, tidak akan pernah. Amin selalu. Nah, tapi jadi pelaku firman. Kita ngomong kita lebih dari pemenang, kita nyanyi-nyanyi, tapi kita nggak baca Alkitab. Makanya nggak ada jaminan. Loh, jaminan firman Tuhan itu juga terus kita nggak boleh terus. Oh oke, saya pakai iman, tidak mau pakai masker, tidak mau. Nah itu iman gombal. Tetap harus mengikuti protokol pemerintah, kesehatannya pemerintah diikuti. Amin selalu. Nah, tetap harus ikut karena kita harus tunduk pada pemerintah. Tapi hidupmu dijamin. Itu jaminannya Tuhan. Amin selalu. Nah, makanya hari ini kita belajar. Kita lihat selalu. Itu bukan Tuhan izinkan, tapi ada jalan kehidupan yang harus kita jalani. Saya mau pergi ke gereja ini, jalannya cuma ini. Saya naik mobil harus jalanin, naik mobil masuk jalan-jalan sempit mungkin mobilnya nyangkut. Jadi saya harus pakai jalan ini. Ini jalan yang menuju kepada gereja ini. Begitu juga jalan menuju surga cuma satu, firman Allah. Tidak ada yang lain. Kita nggak mau lewat jalan firman Allah ini, kebenaran, tidak akan pernah sampai ke surga. Kita baca lagi sekarang di Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48. Kita baca ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17.
beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yusuf dijual jadi budak, dimusuhin saudara-saudaranya, dijual jadi budak, masuk penjara, itu bukan Tuhan izinkan. Tapi itu jalan kehidupan yang Yusuf harus tempuh. Di jalan itu diproses sama Tuhan. Itu bukan Tuhan izinkan. Tapi itu proses, memang tidak bisa, tidak harus lewat jalan itu. Sama kayak di sini. Saya mau pergi ke sini, harus lewatin jembatan itu, ada pasar, raminya bukan main. Saya mau ngomel, mau apa, tetap mesti dilewati. Tidak dilewati, tidak sampai. Itu bukan Tuhan izinkan, tapi itu jalan hidup yang harus saya jalani untuk masuk ke gereja ini. Jadi saudara harus ngerti, jangan mau ikut-ikutan yang tidak ada dalam Alkitab. Ngomongnya Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan, kesalahan kita nggak ada. Jadi semua Tuhan izinkan. Itu bukan kebenaran. Tidak ada satu kata pun dalam Alkitab kata Tuhan izinkan. Dari mana kata-kata itu? Ya dari penyesat. Itu bukan kebenaran. Ada jalan kehidupan. Nah, di jalan itu Tuhan menjamin kita. Dia akan menuntun kita dan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Jadi Tuhan ajar kita, dituntun, diajar supaya kita ini bisa jadi berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Itu ada jalan kehidupan harus kita jalani, yaitu jalan kebenaran yang menuju kerajaan sorga. Ini ayatnya ada semua. Saya nggak akan pernah khotbah keluar dari firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan izinkan, saya minta tahu mana ayatnya. Tunjukin dong ayatnya di mana. Jangan ngomong sembarangan. Dasarmu tuh di mana? Gak ada, saudara. Manusia tuh kepengennya bersih, merasa dirinya benar. Semua ya karena Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Gak bisa, pilihan yang salah. Pilihan yang salah akan menghasilkan kejadian-kejadian yang tidak enak. Nah ini. Tapi kalau kita lagi ngelewatin jalan tidak enak, itu pun juga bukan Tuhan izinkan, tapi jalan kehidupan yang harus kita jalani. Contoh, Raja Sedekia. Raja Sedekia itu raja yang menyembah berhala. Hukuman tetap ada, walaupun bertobat, tetap ada sanksi dari Tuhan. Ingat, kita berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, diampuni. Tapi sanksi tetap jalan. Maksudnya apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Enak aja, bertobat terus beres gitu. Zina, minta ampun Tuhan, ampuni, diampuni. Terus besok lagi zina lagi, minta ampun lagi gitu. Itu mempermainkan Tuhan itu. Tuhan bilang apa yang dilakukan oleh manusia itu akan dituai di kemudian hari. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Nah itu. Jadi makanya di dalam sanksi itu pun kalau kita bertobat dengan segenap hati, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau mengikuti firman Tuhan, sayangnya Zedekia tidak mengikuti firman Tuhan. Kita baca aja ayatnya supaya sudah jelas. Kita buka Alkitab kita lagi di Yeremia pasal yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-21. Kita baca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yeremia 21 ayat 8 dan 9. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarah bagi. Tuhan akan bilang, dikatakan lagi, saya baca sekali lagi. Tetapi kepada bangsa ini haruskah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kamu jalan kehidupan dan jalan kematian.
Disuruh pilih. Dia bilang ini lagi dikepung. Israel, Yehuda lagi dikepung sama orang-orang Kasdim. Nebukadnezar. Terus Tuhan bilang, kalau aku kasih kamu jalan kematian dan jalan kehidupan, kalau kamu tinggal terus di situ, mati semua. Tapi kalau kamu keluar, menyerahkan diri kepada orang Kasdim, kamu dibawa kan? Harus dibawa ke Babel sana, karena itu hukuman. Tapi nyawamu diselamatkan. Mau pilih yang mana sudah? Gak masuk akal. Tuhan tapi jamin. Makanya kalau orang tidak percaya firman ya kayak gitu tuh. Lebih senang percaya kenyataan. Loh tapi ini kita nih musuh kita. Masa kita keluar nyerah terus kita diampuni? Jangan-jangan kita keluar dibacok semua, dibunuh semua. Itu pikiran manusia tuh kayak gitu. Kenyataan. Kita lihat sekarang apa ngomongnya Zedekia kepada kita ngomong si Yeremia ngomong sama Zedekia. Kita baca lagi sekarang Yeremia pasal yang ke-38. Yeremia pasal yang ke-38. Sekarang kita baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Yeremia 38 ayat 17 sampai dengan 20. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Sampai sini dulu. Tadi saya kan bilang, persoalan hidup kita ini cuma apa? Pilihan. Mau pilih firman Tuhan atau mau pilih kenyataan? Itu aja. Jadi hidup kita ini cuma pilihan, makanya hidup itu adalah pilihan. Persoalannya cuma pilihan kita. Mau pilih yang mana? Pilih di firman Tuhan kayaknya nggak masuk akal. Suruh serahkan diri. Nyawamu akan diselamatkan, kota nggak dibakar. Mana mungkin pikir? Mana mungkin? Keluar pasti dibacok, dibunuh. Pasti nggak bisa, nggak mungkin. Kita mau percaya firman Tuhan atau mau percaya kenyataan? Itu pilihan kita. Nah itu persoalan kita di sini. Ini persoalan kehidupan kita yang terbesar adalah pilihan. Kita lihat apa yang Zedekia pilih. Kita lihat lagi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 25 ayat 2 sampai dengan 7. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling mereka, mereka lari menuju ke arah Yordan, tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga
dan dibawa ke Babel. Kita lihat hasil. Itu persoalan hidup kita tuh kayak gini. Pilihan yang salah akan menghasilkan semua yang negatif. Pilihan yang benar akan menghasilkan berkat dan keselamatan. Jadi dia mikir nggak mungkin, keluar pasti dibunuh juga, lari bersama tentara Kasdim sampai di dataran Yeriko kepegang, di depan matanya sendiri anak-anaknya semua disembelih semua, perwira tempatnya dia juga disembelih semuanya di depan mata. Udah gitu matanya dibutakan. Habis itu dirantai tembaga, tetap dibawa ke Babel. Tuhan bilang tetap bersih pergi ke Babel itu hukuman, itu sanksinya. Cuma kalau dia nurutin Tuhan tetap ke Babel, tapi selamat semua. Pilihan yang salah menghasilkan kayak gini, anak-anaknya dibunuh. Jangan bilang itu Tuhan izinkan dong, enak aja. Terus Tuhan izinkan, ini karena Tuhan izinkan. Itu pilihan yang salah menghasilkan terjadi seperti ini. Makanya hari ini belajar yang benar. Jangan belajar dari yang tidak ada yang benar, harus semua dari Alkitab. Kalau tidak ada dalam Alkitab ditolak. Itu penyesatan. Ini sekarang kita lagi Kristen ini lagi disesatkan dengan kata-kata Tuhan izinkan, dan itu seluruh dunia. Hebat. Mana ayatnya aja tidak ada. Tuhan izinkan. Ini kalau orang sekarang ini kayak gini, nanti matanya dibutakan terus ngomong ini karena Tuhan izinkan. Nah, itu bukan Kristen sejati. Akui kalau kita salah, diakui. Ini karena kesalahanku, tapi sekarang aku bertobat. Kayak tadi Zedekia bilang, oke Tuhan, aku salah. Sekarang aku bertobat dari hatiku yang paling dalam. Aku mau menyerahkan diri. Dia keluar selamat. Tetap dihukum, hukuman tetap jalan. Supaya orang itu takut akan Tuhan, tetap ada hukuman. Tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya jangan sampai kayak Zedekia gini. Ikuti apa kata Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Ikuti apa kata Tuhan, saudara akan selamat. Apapun yang terjadi, mau virus ini, virus itu, mau apa saja, kita tetap diselamatkan. Karena itu jaminan Tuhan. Amin selalu. Nah, jadi sekarang saudara jelas. Jangan sampai nanti kayak Zedekia terus ngomongnya apa? Ini karena Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan, itu kesalahan. Pilihan yang salah menghasilkan terjadi seperti ini. Jangan ngomong lagi Tuhan izinkan. Kalau yang positif kok kenapa kita nggak pernah bilang Tuhan izinkan? Saya dapat keuntungan 500 juta, itu Tuhan izinkan. Saya sampai hari ini masih sehat, napasku masih, itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan nggak izinkan ya mati dan nggak ada. Maka Tuhan izinkan semuanya positif. Negatif, kalau kelihatannya negatif, itu jalan kehidupan harus kita jalani. Kita sedang diproses sama Tuhan. Tidak jadi pelaku dosa loh maksudnya. Kita melakukan kebenaran, terjadi hal-hal yang gak enak. Itu proses dari Tuhan supaya kita punya karakter Kristus. Tapi kalau kita melakukan dosa, terjadi hal-hal yang gak enak, jangan ngomong Tuhan izinkan dong, itu hasil dari dosa. Akibat dosa terjadi hal-hal yang gak enak. Jangan ngomong Tuhan izinkan lagi. Tidak ada dalam Alkitab, tidak pernah ada kata Tuhan izinkan. Jadi jangan ngomong yang tidak ada dalam Alkitab. Hari ini makanya kita belajar tentang kebenaran. Nah sekarang jadi saudara jelas. Saya baca sekali lagi. Saya baca sekali lagi di Yeremia pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Hamba-hamba Tuhan yang benar-benar dari Tuhan,
Itu motivasi pelayanannya, bukan kepingin dipanggil lagi. Aku pengen supaya gereja ini gereja besar, kalau ngasih uang mungkin 10 juta. Jadi saya akan mengenakkan telinga manusia, saya akan mengenakkan telinga gembala sidang, supaya saya dipanggil lagi. Itu bukan hamba Tuhan, itu hambatan, hamba setan. Sama kayak Yeremia. Dia bilang apa? Tadi Tuhan bilang apa? Dia bilang, tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Tegas, tidak ada yang lain. Saya pun hamba Tuhan yang seperti itu. Saya gak kepingin dipanggil lagi. Saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan, saya harus melayani di gereja saya layani. Tapi bukan saya kepingin dipanggil lagi. Saya akan memberitakan tentang kebenaran. Telinga enak tidak enak itu bukan urusan saya. Saya akan memberitakan apa kata Tuhan. Itu yang saya beritakan. Sama kayak Yeremia. Pada hari ini, ku perhadapkan kau kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau dan keturunan hidup. Hari ini saudara juga diperhadapkan dengan kematian dan kehidupan. Nanti kalau kita ngomong, kita ngambil jalan dosa, terjadi hal-hal lainnya, karena dosa itu kalau sudah matang akan menghasilkan maut. Bisa saja melalui tabrakan mati, kena COVID mati, kena ini mati. Nah, itu karena apa? Jangan bilang Tuhan izinkan. Kenapa sampai Yesus sampai ada bilur-bilurnya? Digebukin sampai ada sakitnya bukan main. Untuk apa? Menanggung semua sakit penyakit kita. Nah, kenapa banyak orang Kristen tidak sembuh? Karena 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, bagi orang yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, maka bilur-bilurnya telah menyembuhkan engkau. Orang yang sudah mati terhadap dosa, bukan cuma orang Kristen masuk gereja, orang yang jadi pelaku firman yang sudah tidak melakukan dosa lagi, bilur-bilurnya baru menyembuhkan kita. Enak aja orang nggak baca Alkitab ngeklaim bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, nggak bisa. Tidak bisa jadi pelaku firman. Bilur-bilurnya menyembuhkan semua sakit penyakit kita, pasti sembuh. Amin. Saya ngalami, saya bisa ngomong di mimbar ini karena saya ngalami. Yesus kita tuh dahsyat. Percaya nggak? Bagaimana supaya bisa lihat kedahsyatan? Jadilah pelaku firman. Baca Alkitab setiap hari. Percayai dengan segenap hati, lakukan. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidup. Amin. Selaku Tuhan sampai ngomong kamu lebih daripada seorang pemenang. Udah pemenang tuh udah enak. Ini lebih. Kalau pemenang kita mesti berantem dulu. Lebih daripada seorang pemenang nggak perlu berantem. Diam tak Tuhan yang berperang di hadapan kita. Itu lebih daripada seorang pemenang. Apa lawan sakit penyakit? Kita percaya pada bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus ini yang akan berperang di hadapan kita. Penyakit apa yang bisa ngalahin? Amin. Tapi harus mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan engkau. Baca lagi itu ayat. Jadi nggak bisa sembarangan orang ngeklaim bilur-bilur Yesus. Itu khusus untuk orang-orang yang jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam kehidupan saya sendiri, saya ingin bagi sama saudara. Kita baca dulu ayat. Kita buka di Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Tuhan. Ayat ini ngomong kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus sebagai manusia ciptaan yang baru untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Contohnya, kalau saudara melihat ada temanmu yang nggak baik, terus kita jelek-jelekin, itu bukan ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru cuma melakukan yang baik, bukan yang tidak baik.
Fitnah itu bukan ciptaan yang baru. Jelek-jelekin orang bukan ciptaan yang baru. Nggak mau mengampuni bukan ciptaan yang baru. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan tadi di sini dikatakan lagi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam yang dipersiapkan Allah sebelum. Ini kita belum lahir, jauh kita belum lahir. Tuhan itu sudah punya rencana, ada jalan kehidupan yang kita mau pilih. Ada dua jalan. Setiap manusia dikasih dua jalan, kematian atau kehidupan. Kita pilih yang mana? Begitu kita pilih yang kehidupan, ada jalan kehidupan yang harus kita jalani. Jalan, nanti di umurmu, lagi umur sekian, ada kejadian begini, ada kejadian begini. Saya kasih contoh aja, misalnya kayak saya. Sebelum saya lahir, itu jalan hidup saya sudah ada, ditentukan Tuhan itu jalan hidupnya, sudah ada. Nanti di umur saya sekian, pada waktu saya sudah bertobat, ada satu kejadian di mana rekan kerja saya kita putus. Dulu saya beli tanah itu 75 juta. 5 tahun kemudian kita putus, saya ditendang. Saya ditendang karena jemaat udah 300 lebih, saya ditendang. Baru 1 bulan dari 300 orang tinggal 1 orang. Ngamuk, telepon, minta tanah yang sudah saya beli. Dan saudara tahu saya ini orang keras, apalagi dulu saya ini petarung. Gak bakalan aku kasih. Saya bilang, kamu tuh otakmu ada di kepala apa di pantat, sampai tak gituin. Sekarang gini aja, lapor polisi. Aku juga masuk. Kita masukin pengadilan, kita berantem di pengadilan. Saya bilang begitu. Tapi malam-malam Tuhan ngomong sama saya, Andrew, kamu mengasih tanah itu atau kamu mengasih bekas rekan kerjamu itu? Dengan suara lantang saya bilang, saya mengasih bekas rekan kerja saya. Oke, lepaskan tanah, kasih. Pilihan. Persoalan hidup kita itu cuma pilihan. Mau pilih yang mana? Kita dikasih 2 jalan, jalan kehidupan atau jalan kematian. Mau pilih yang mana? Saya pilih apa kata Tuhan, sekalipun berat. Saya nggak mau ngomong kosong, saudara. Dapat uang 75 juta itu juga nggak gampang. 5 tahun kemudian itu bukan cuma 75 juta, jadi 150 juta. Coba. Nah sekarang kita mau pakai pikiran atau mau percaya firman Tuhan? Saya mau percaya firman Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau. Besok saya telepon orangnya. Oke? Kamu datang ke sini, saya kasih tanah itu dengan rela hati. Dia sampai bingung. Maksudmu apa? Maksudmu gimana? Kemarin kamu bilang minta tanah itu, sekarang tak kasih itu, maksudmu gimana? Akhirnya dia datang. Saya nggak mau sendiri. Ada sampai sekarang orang-orang yang jadi saksi masih ada semua. Saksinya ada semuanya. Saya serahkan, terus dikasih tanda terima. Dia telah terima bukti pembayaran saya diminta juga, supaya maksudnya saya nggak bisa nuntut di kemudian hari. Terus saya mesti tanda tangan ini, tanda tangan itu. Yang terakhir saya tanda tangannya itu tidak menuntut di kemudian hari di dalam nama Yesus. Tanda tangan orang hebat. Dan saya mau, saya serahin. Itu tanah itu hari ini nggak laku dah, karena banjir di tempat itu. Coba kalau saya pertahankan, saya cuma dapat tanah itu. Sekarang saya dapat gereja yang harganya sekitar 3-4 miliar. Jadi ini ada jalan kehidupan yang harus kita jalani, walaupun ini jalan menuju surga. Ada jalan kehidupan. Pada waktu di umur saya sekian, akan ada satu kejadian di mana saya harus menyerahkan hak saya. Kita mau nggak? Lagi sampai di sini ada kejadian ya persis kayak gini. Kejadian ini sudah ada sebelum saya lahir tuh sudah ada kejadian ini. Karena Tuhan sudah tentukan. Nah, cuman kita dikasih pilihan. Mau kasih atau enggak? Itu pilihan kita. Jalan kehidupan tetap harus ada tetap jalan. Begitu sampai di sana, karena saya mau jadi pelaku firman, saya menyerahkan hak. Enggak 1-2 tahun sudah, 10 tahun bukan? Bener 10 tahun ya kira-kira.
Baru saya dapat tanah ini itu 10 tahun. Saya pinjem gereja di sana, pinjem gereja di sini, nggak punya tempat. 10 tahun kemudian karena saya nanam tanah untuk gereja, 10 tahun kemudian berbuah, saya juga dapat tanah untuk gereja yang harganya jauh lebih tinggi. Pilihan. Persoalan hidup kita ini cuma pilihan. Mau pilih yang mana? Jangan bilang Tuhan izinkan. Saudara kalau selalu ngomong Tuhan izinkan, saudara tidak akan pernah maju karena saudara nyalain Tuhan. Apa-apa Tuhan izinkan, apa-apa Tuhan izinkan. Tidak ada, ayatnya tidak ada. Ayatnya ini diperhadapkan kematian atau kehidupan, berkat atau kutuk. Kita mau pilih yang mana? Makanya baca Alkitab. Jangan banyak alasan. Orang ketok Pak, tulisannya ciri-ciri, beli yang gede. Alkitabnya sampai ini gede, ini masih orang ketok juga. Dan dulu duit sini kok ngerti? Ya iya. Dulu Alkitab raketok, dulu duit kok ketok. Nah, alasan. Saudara mau alasan mau apa saja, saudara tidak akan pernah bisa maju jadi seorang real Christian. Tidak bakal bisa maju jadi seorang Kristen sejati, itu tidak akan pernah bisa. Jadi yang pelaku tidak enak namanya. Itu lagi saya menyatakan hak itu bukan Tuhan izinkan, tapi itu memproses saya untuk saya punya karakter Kristus. Itu jalan kehidupan yang harus saya jalani. Di jalan itu ada ini, nanti di sini ada apa lagi, ada ini lagi. Saya ngelakuin, pokoknya Tuhan pimpin, saya lakuin. Sekarang jadinya seperti ini. Dan ngomongnya enak ya. Jadi pendeta kok enak ya diberkati ini. Saya pelayanan hampir dadas. Karena gereja-gereja yang besar itu masih tutup semua. Belum ada. Berkatnya lebih daripada saya dulu saya pelayanan. Jadi orang benar itu paling enak. Pilih kebenaran, pilih kehidupan. Itu yang kita pilih, makanya enak. Sekarang saya ongkang-ongkang di rumah, berkatnya itu lebih daripada saya itu lagi kerja pelayanan kemana-mana. Itu jaminan Tuhan. Amin selalu. Saya nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Saya dikirim ke Surabaya, oke, daerah yang bukan merah lagi, hitam. Itu sudah jadi, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Saya tidak perlu takut. Itu keyakinan saya yang tidak bisa diganggu-gugat. Banyak orang Kristen takut. Kenapa? Karena nggak jadi pelaku firman, makanya tidak ada jaminan. Orang yang takut dan khawatir itu karena nggak ada jaminan. Nah makanya hari ini kita belajar, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat dengan jalan jadi pelaku firman Tuhan. Maka hidup kita sampai keturunan kita semuanya diberkati. Amin selalu. Nah, anak saya yang paling besar 2 tahun kuliah di Petra Surabaya, 2 tahun kuliah di Korea. Kita orang tua nggak pernah bayarin. Pada waktu kita nggak punya uang, pada waktunya harus bayar, ada aja uangnya datang. 1 semester 50 juta. Belum hidupnya, makannya tiap hari, belum dematorinya, belum tempat tinggalnya, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu baru 1 semester aja 50 juta. Duit dari mana? Tuhan cukupi. Lulusnya cum laude. Fotonya ada sampai lulus cum laude, coba luar biasa kan? Sudah enak-enak, nggak nyari kerjaannya teko dhewe. Mau nggak kerja begini, langsung sekarang udah kerja. Jadi orang benar, hidupmu dijamin. Makanya jangan cuma jadi orang Kristen kebanyakan. Orang Kristen kebanyakan tuh kayak Tuhan Yesus. 12 muridnya ngikutin terus ada orang-orang kebanyakan. Nah, ini Kristen kebanyakan. Cuma kepengen mujizat. Jadi orang yang pergi ke gereja cuma kepengen diberkati, kepengen sehat, kepengen ini Kristen kebanyakan. Bukan kepengen Yesusnya, tapi kepengen berkat-berkatnya saja. Itu Kristen kebanyakan. Jangan jadi Kristen kayak gini. Cari pusatnya, yaitu Yesus. Itu pusat berkat, pusat kesehatan.
pusat keselamatan, pusat panjang umur, pusat semuanya Yesus firman-Nya. Cari firman-Nya. Makanya carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Amos 5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Hidupnya bukan cuma hidup jasmani. Seluruh sektor kehidupan kita hidup semua. Kesehatan, umur panjang, keluarga, rumah tangga, suami istri, keturunan, keselamatan, semuanya hidup semuanya. Makanya carilah Tuhan, bukan carilah uang, tapi carilah Tuhan. Kita cari Tuhan, dapat uang. Cari uang, dapat setan. Pilihan. Persoalan hidup kita cuma satu, pilihan. Hari ini saudara milih yang salah, di tahun-tahun berikutnya terjadi hal-hal yang tidak enak, jangan bilang Tuhan izinkan. Itu akibat dosa. Makanya hari ini kita belajar, saudara. Pilihan, kita mau pilih yang mana? Tuhan bilang hari ini kuperhadapkan kau kehidupan dan kematian. Pilih yang mana? Cuma itu aja. Makanya life is the matter of choice. Artinya tuh sebenarnya kalau diartikan secara sesungguhnya di Indonesia kan adalah hidup itu adalah persoalan pilihan. Jadi semua ini persoalan kita nih sekarang hal-hal yang tidak enak terjadi sampai utangnya banyak itu karena dulu milih yang salah. Cuman dua toh, makanya cuman kita mau milih yang mana? Kebenaran atau di luar kebenaran, jalan kebodohan. Itu tuh. Jadi manusia hidup cuma pilihan. Pilihan yang benar dengan kita jadi pelaku firman, saudara akan menikmati di kemudian hari. Tapi kalau pilihan yang salah, di kemudian hari yang terjadi kutuk, kecelakaan, terus kematian, jangan bilang lagi Tuhan izinkan. Itu pilihan kita. Hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya bukan hanya mengharap, saya percaya saudara semua di sini menanggap dan memilih kehidupan dan berkat. Sampai kita bersama keluarga kita, sampai keturunan kita, semuanya hidup dan diberkati. Amin. Saudara saya bahwa Allah kita ini adalah Allah yang maha dahsyat. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Saya minta istri saya untuk berdoa firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau telah menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biarkan kami semuanya menjadi anak-anak-Mu yang menanggap akan firman-Mu, bukan hanya mendengarkan saja, tapi kami sungguh-sungguh percaya dan kami sungguh-sungguh mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Ada di setiap kami Tuhan, di dalam setiap jalan hidup yang harus kami tempuh, supaya kami selalu boleh memilih jalan kebenaran-Mu, sehingga mendatangkan kehidupan dan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya bukan dari hamba-Mu, tapi dari Engkau sendiri firman yang Kau sampaikan kepada setiap kami, yang terus mengubahkan kami, sehingga karakter kami terus dibentuk menjadi karakter yang jelas, bukan yang manusiawi lagi. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kau memberkati gereja ini, Kau memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, menjadi jemaat yang maju, yang bertumbuh di dalam iman, yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, dari hari lepas hari semakin luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
mata Yesus. Amin. Oleh sebab itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di luar lingkungan kita. Asal kita menjadi pelaku firman, baca firman Tuhan setiap hari, dan taat kepada protokol kesehatan. Di Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita semua. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih di mana Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan kami boleh mengembalikan persepuluhan yang adalah hak milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami ini, bila semuanya boleh berkenan di hati-Mu dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini dengan segala ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan yang sudah mengembalikan persepuluhan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Andrew yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami sangat diberkati, iman kita semakin teguh karena kita percaya kalau benar-benar kita melakukan firman Tuhan sesuai disampaikan oleh hambanya tadi, kita pasti dijagai, dilindungi, bahkan diberkati. Amin. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Saya sekali lagi tetap mengucap syukur dan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang sudah taat pada protokol kesehatan pada pagi hari ini, ya, karena itu suatu ketaatan kita pada firman Tuhan. Dengan demikian kita menjaga diri kita sendiri, juga menjaga keluarga kita dan bersama kita. Kalau ini kasih Tuhan, kemarin memang saya akan sampaikan pada seluruh jemaat, lepas dari benar atau tidaknya informasi ini, karena akan ada rahasia masker, yaitu scuba. Saya tidak tahu persis ini
lepas dari benar atau tidak, tapi saya mendapatkan informasi seperti itu karena ada rahasia masker scuba yang tidak boleh dipakai. Ya, ini memang saya informasikan untuk kita saat ini, mari kita pakai masker yang standar. Mungkin malah masker yang kain yang ada tisu itu mungkin malah tidak apa-apa. Tapi kalau scuba itu terlalu tipis karena itu masih tembus. Itu informasi saya yang mendapat informasi seperti itu. Saya katakan sekali lagi, itu lepas dari benar dan tidaknya kita tidak tahu. Tapi daripada ya nanti bisa kita dipantau dan kedapatan masih memakai seperti itu, ya mungkin awal-awal pertama ini mungkin cuma diperingatkan. Tapi daripada nanti tutup aja sementara 2 minggu, nah kita akan yang rugi sendiri, tidak bisa tetap buka lagi. Sebab itu gereja juga menyediakan masker yang standar. Bagi yang masih pakai kita tolong diganti. Dan terima kasih atas ketaatan Bapak Ibu Saudara dengan protokol kesehatan ini. Tapi yang terpenting tadi sudah disampaikan juga, baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan, doa, memuji dan menyembah Tuhan, lalu lakukan. Tapi juga jangan lupa protokol kesehatan tetap kita taati, sering-sering cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, jaga jarak dengan orang lain, tidak perlu bersalaman dengan orang lain, dan yang terpenting jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, minum konsumsi vitamin C, E dan D. Itu anjuran dari protokol kesehatan. Ya, kalau vitamin C itu kita tahu itu menjaga daya tahan tubuh kita. Untuk vitamin D itu yang lebih murah adalah sinar matahari. Selalu saya mengucap syukur ketika saya mau jemur matahari. Terima kasih Tuhan sudah sinar matahari yang menyehatkan saya. Ucapkan syukur selalu pada Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Asal tadi dikatakan oleh hambanya, diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Jangan sampai kita tidak taat. Kalau kita sudah taat di gereja, mari di luar gereja pun kita menjaga diri kita sendiri dengan taat. Minimal pakai masker yang standar. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Dan Yesus memberkati. Sekarang kita akan bacakan kata-kata yang dijadikan akan dibacakan surat Efesus. Agnes, tolong bacakan. Petugas ibadah raya Minggu tanggal 4 Oktober 2020, leader pagi Ibu Eliseba Inu, singer pagi Ibu Rizkila Idayanti, Saudari Milka Ninggia, leader sore Ibu Rutias Aka, singer sore Saudara Yosua Yoga Setiawan, Saudari Esther Lilis, pemain musik pagi Saudara Timotius Soni, Saudara Cengco Yosef, Bapak Yusuf Hendrik, Saudari Feberista, pemain musik sore Bapak Benyamin Depri, Bapak Abraham Edi, Saudara Dwi, Saudara Natanael Wahyu, LCD Bapak Yohanes Putra, Saudari Trifosa Yusiana. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Abraham Setia Purnomo, Perjamuan Kudus Bapak Petrus Suntono, Saudara Martin Malonono. Dukung dan doakan Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja, pelayan Tuhan, kebutuhan gereja, visi gereja, program-program gereja, bangsa dan negara, serta kota Solo. Laporan keuangan ya ada? Ya ada ya? Ya? Nggak ada. Tuhan, tuh warga gereja kita di depan akan ada perjamuan kudus. Saya harap tetap hadir. Sekali lagi
sampaikan pada saudara-saudara kita lansia yang tidak bisa tetap muka di gereja. Setiap ibadah pagi minggu pagi selalu ada streaming atau rekaman video. Nah, tolong sampaikan mungkin yang punya mbah-mbah atau ibu ya, tunjukkan itu lewat HP saudara atau lewat TV melalui wifi itu bisa. Itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan pilih, kita akan berdiri, kita akan mainkan yang terutama dalam hidup ini Baca dadaan terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. yang terutama Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. itulah Bapa ungkapan isi hati kami. Kami mau selalu cinta Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana Engkau sudah berfirman kepada kami, berkata-kata kepada kami, menegur kepada kami, untuk kami sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, baik buruknya, semua adalah pilihan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini firman-Mu sudah menegur kami, mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus akan menyempurnakan di dalam hati kami, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Jikalau kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidaklah sia-sia, namun firman-Mu terus menegur, mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, karena ada jaminan yang pasti dalam hidup di dalam firman. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Kami satukan hati, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Engkau pakai dalam setiap pelayanannya, Engkau pakai dalam penggembalaannya Tuhan.
dan Kau pakai dalam menjadikan berkat bagi banyak orang lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari semakin indah. Engkau terus tambahkan roh hikmat, marifat, pewahyuan ilahi yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga memberkati penggembalaannya, memberkati dalam kehidupan rumah tangganya. Anak istrinya Tuhan Kau berkati. Kau pakai keluarga ini untuk menjadi saksi hidupmu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sebentar sore nanti Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Ibu Andrew untuk menjadikan berkat bagi kami semua Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi di dalam nama Yesus. Kau juga memberkati apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu ini. Kami percaya firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami semua umat-Mu yang hadir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kau sudah memberkati kami, memimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Oleh sebab itu Bapa, Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanannya sebagai pemimpin pujian, singer maupun tim musik, pengatur sound system, pengatur LCD, bahkan perekam video ini Tuhan. Kami percaya Engkau pakai seluruh anak-anak-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan berkat kasih Tuhan. Bentar Tuhan, kami juga mau berpisah dengan satu dengan yang lain. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau memimpin dan menghantar kami kembali sampai di rumah masing-masing dengan selamat serta tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya Bapa. Biarlah Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, biarlah Kau curahkan berkat-Mu atas kami, umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah dan terimalah dengan imanmu berkat, rahmat, nikmat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, persekutuan, kekuatan di dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah wajah Tuhan senantiasa menyinari engkau, jika diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setudimu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus.